friends, kenali nama aku Ami. Di episode kali ini, Sivin Family akan menjelaskan isi dari sertifikat hasil tes Sivin Feeling Introvert. Kalau teman-teman nih udah pernah di-scan 10 sidik jarinya, kemudian keluar hasilnya seperti ini, tandanya teman-teman memiliki personality genetik Feeling Introvert. Nah, buat teman-teman, terus pantengin sampai akhir ya. Segmen pertama, intisari tentang Anda. Di sertifikat tertulis kecerdasan feeling merujuk pada kecerdasan perasaan, sehingga menjadikannya pandai memahami orang lain. Sesuai penamaannya, feeling memiliki kecerdasan emosional alias perasaan, sehingga dengan perasaan membuatnya juga memiliki empati yang besar, hati yang lembut, matang secara emosional, mudah berbagi kasih sayang dengan orang lain. Kemudian tertulis kemudi kecerdasan introvert tersebut bergerak dari dalam keluar, sehingga membuatnya memancarkan pengaruh kuat dalam memimpin. Perlu diketahui ya, pengertian introvert dan extrovert di Sivin itu berbeda dengan pengertian introvert dan extrovert pada umumnya. Nah, introvert yang dimaksud di sini itu bukan berarti pendiam ya, melainkan dominansi lapisan otaknya. Jadi kalau otak kita dipotong nih melintang, itu ada dua lapisan. Luar yang warnanya kelabu dan dalam yang warnanya putih. Nah, pada introvert yang dominan di sebelah dalam ini menandakan motivasi atau stimulus geraknya feeling introvert itu berasal dari dalam dirinya. Makanya kalau dia mau gerak bakal terus digas, kalau enggak ya nggak bakal jalan-jalan. Karena stimulusnya itu ya tergantung dari dalam dirinya. Nah, karena stimulusnya itu dari dalam diri, maka dia bisa memilih sendiri untuk ekspor kemana, belajar apa, menjadi pemimpin yang seperti apa, serta menebar kebaikan dan pengaruh yang seperti apa sehingga bisa mendapatkan cinta dari pengikutnya. Segmen 2, potensi yang ada pada diri Anda. Di segmen ini kita akan bahas potensi apa aja sih yang ada pada feeling introvert. Seperti yang ada pada sertifikat ya, banyak banget nih potensi yang ada pada feeling introvert. Kita mulai dari sistem operasi. Sistem operasi otak feeling introvert itu dominan di belahan limbik sebelah kanan dengan lapisan dominan lapisan putih bagian dalam. Nah, feeling yang dominan di sebelah otak kanan ini termasuk orang yang berpengaruh dan baik hati. Jadi ketika berbicara dengan feeling, bicaralah dengan lemah lembut supaya sampai ke hatinya. Lapisan putih bagian dalam menandakan drive atau kemudi orang feeling introvert berasal dari dalam dirinya. Jadi kalau mau gerak, dia suka nanya-nanya dulu tuh ke dirinya. Gas gak nih? Gas gak nih? Gas aja lah. Nah, jenis kecerdasannya yaitu emotional quotient. Kecerdasan emosi, kemampuan emosi yang melebihi 8 jenis kepribadian lainnya. Nah, perannya di masyarakat adalah menjadi leader alias pemimpin. Suka banget yang namanya memimpin. Kelebihan utamanya di populer. Nah, pancaran kekuatan emosinya menjadikan disukai banyak orang. Target utamanya adalah visi alias pandangan jauh. Dengan kekuatan karismanya, tipe ini menebarkan pengaruh terutama dalam visi mendapatkan cinta dari pengikutnya. Harapannya leading alias kepemimpinan. Visi yang telah dibuat mesti diberi jiwa sentuhan emosi supaya lebih banyak orang yang terikat dengan kepemimpinannya. Arah merek atau kita sebut aja brandingnya feeling introvert kepemimpinannya. Biasanya sosok yang memiliki kepemimpinan yang baik karena memimpinnya itu dengan hati. Tabiat terhadap uangnya bosi seperti juragan karena mudah menolong orang lain. Dengan harapan itu akan memperkuat posisinya sebagai pemimpin. Bentuk tubuhnya displastis yang besar, bentuk badan yang lebar dan tebal, bagian punggung seperti sulit digerakkan sehingga bawaannya terasa berat. Kekuatan jasmani di pernafasan dalam karena kuat di pernafasan feeling introvert kuat pada komunikasi. Sehingga mau ngobrol sampai berjam-jam pun akan dijabanin. Personality tetap yang dapat diriset secara psikometrik. Bisa kita ukur menggunakan alat ukur yang lain adalah influencing, yaitu orangnya berpengaruh. Idealistik, orangnya punya idealis sendiri. Leader ya suka memimpin. Kindful, orangnya baik hati. Reflektif, selalu melihat ke dalam. Kemudian populer ya. Convincing, meyakinkan. Promoter, yaitu penyebar luasan ide. Diplomatik, pandai ya berdiplomasi. Kemudian friendship appeal, yaitu orangnya suka bersahabat. Segmen 3, kata kunci. Nah, ada 4 kata yang menggambarkan feeling introvert. Merasakan, pernapasan, memimpin, dan dicintai. Merasakan karena perasaan orang feeling itu kuat. Tipe ini memiliki empati yang besar. Didominasi oleh unsur-unsur yang membutuhkan keterlibatan emosi, termasuk kemampuan berkomunikasi dari hati ke hati.
Selanjutnya itu pernapasan. Nah, pernapasan cara harfiah itu diartikan nafasnya orang feeling itu panjang ya. Hubungannya sama komunikasi, makanya kuat banget di dalam berkomunikasi. Kemudian orang feeling juga yang memerlukan nafas yang panjang atau semangat yang tinggi sehingga bisa bekerja atau bertanding secara maraton. Selanjutnya yaitu memimpin. Nah, dengan karisma emosionalnya, tipe ini bisa menjadi pemimpin yang bisa memberi pengaruh dan juga memberikan idealisme baru. Kemudian selanjutnya itu dicintai. Karena dorongan stimulusnya itu berasal dari dalam dirinya, membuat feeling introvert itu tergerak lebih dulu untuk mengeluarkan jurus tebar pesonanya, supaya tipe ini dicintai banyak orang. Segmen 4 yaitu cara belajar dan meningkatkan motivasi. Nah, feeling introvert, cara belajarnya itu dengan lebih banyak mendengar. Jika di kelas, mendengarkan penjelasan dari gurunya. Jika perlu, penjelasan tersebut direkam dengan MP3 dan didengarkan berulang-ulang sampai tipe ini mendapatkan feel-nya. Nah, buat cara meningkatkan motivasi feeling introvert itu adalah dengan menjaga moodnya. Jadi kalau misalkan moodnya lagi baik ya, itu tuh jadi gampang banget tuh buat masuk belajarnya. Tapi kalau misalkan lagi moodnya nggak baik, itu tuh susah banget ya buat mulai lagi belajar. Nah, buat tipe ini emang butuh banget nih kesabaran yang luar biasa. Nah, di segmen ini kita akan bahas clue diri, chemistry, dan rekomendasi karir. Nah, buat clue diri atau petunjuk dirinya orang feeling introvert kalau mau berhasil yaitu dengan mencari platform ya. Platform ini contohnya adalah dengan sosial media. Ini kalian bisa menambah follower, subscriber. Kemudian kalian juga bisa kalau misalkan mau di pemerintahan ya, kalian mungkin harus terjun di partai politik. Sehingga dengan dari situ kalian bisa dicintai banyak orang. Nah, yang seru ini nih, indikator keberhasilannya feeling, yaitu cinta. Disebutnya chemistry juga. Chemistry ini hal yang ngeklik secara alami ya. Kalau kita dapat, kita bakal bahagia dan hidup semakin meningkat. Nah, kalau nggak dapat, kita bakal stuck atau bahkan menurun level kehidupannya. Khusus feeling introvert nih, nggak bisa cintanya datang sendiri ya, tapi harus mengejar. Nah, dalam mengejar cintanya, Steven punya nih rekomendasi sekolah dan karir ya khusus buat feeling introvert. Nah, sekolahnya ada politik ya, kepemerintahan, hukum, kesenian. Nah, sekolah-sekolah ini membutuhkan komunikasi ya, koneksi yang sejalan dengan kekuatan orang feeling. Plus sekolah lainnya teman-teman bisa sama-sama baca ya di bagian sertifikatnya. Nah, bila saya simpulkan, feeling introvert itu butuh profesi yang bisa mengasah komunikasi, kepemimpinan sehingga bisa terus menjaga relasi dan memperluas koneksi. Nah, di segmen ini segmen yang paling penting ya, karena sudah kenal Steven, kita bakal buka nih sifat positif sama hal yang perlu diwaspadai dalam diri Anda. Nah, sebelum bahas ini pastikan hal yang perlu diwaspadai tidak dijadikan pembenaran ya ketika Anda salah. Nah, itu nggak boleh. Yang pertama yaitu semangat tinggi, namun dibalik itu ingin dimanja dan diperhatikan. Nah, orang feeling introvert ya, walaupun punya semangat yang tinggi, mereka juga ingin dimanja dan diperhatikan ya, supaya cintanya itu full. Nah, jadi buat teman-teman yang punya teman feeling ya, kasih perhatian lebih biar mereka ngerasa disayang dan diperhatiin. Nah, selanjutnya itu halus dan lembut ya, namun terkadang menyengat. Nah, jadi kalau orang feeling itu kan orangnya ya perhatian, ngasih kasih sayang ya, kalau ngomong tuh dari hati ke hati. Apalagi kalau moodnya lagi bagus ya, itu kita yang sekeliling juga ngerasa enak gitu ya. Tapi kalau misalkan lagi moodnya nggak bagus, itu tuh kayak nusuk banget ke hati kalau lagi ngomong. Selanjutnya itu pemimpin yang berkarisma, namun kebiasaan buruknya mudah tersinggung ya. Karena feeling itu kan punya hati yang kadang sensitif ya, dan mood-moodan. Jadi kalau misalkan hatinya lagi nggak enak, lagi nggak mood, itu jadi mudah banget buat tersinggung. Selanjutnya itu penolong namun menghitung nilai balas budi. Nah, dengan kelebihan emosionalnya membuatnya itu lebih mudah berempati ya. Jadi orang feeling itu emang orangnya mudah banget buat berempati ya, namun terkadang masih perhitungan ya terhadap kebaikan yang dilakukan. Nah, selanjutnya komunikator yang mempengaruhi orang lain namun komitmen terhadap ajarannya lemah ya. Dengan kekuatan feelingnya yang bisa mempengaruhi orang lain, tapi belum tentu ia bisa mengaplikasikannya sendiri. Nah, mampu berempati namun terkadang lambat bereaksi ya. Tipe ini punya empati yang tinggi, namun untuk eksekusi ya masih belum sat-set nih. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan hasil tes Steven untuk feeling introvert ya. Buat kamu yang penasaran tentang Steven atau pengen cari tahu lebih lanjut, silahkan kirim pertanyaannya di kolom chat ya. Nah, buat teman-teman jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kamu yang membutuhkan ya. Kalau mau tes Steven hanya di Steven Family. Kalau mau belajar tentang Steven ya hanya di Steven Family.
Kalau mau gabung di komunitas Stivin cuma di Stivin Family. Dan kalau mau jadi promotor ya hanya di Stivin Family. Stivin Family bersama sukses mulia.